Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mengucapkan rasa terima kasih sekali kepada Dewan Guru SD Negeri Penggarutan 02 karena telah meluangkan sedikit waktunya untuk mengikuti acara kami, yaitu diseminasi budaya positif bagi calon guru penggerak. Alhamdulillah kami tergabung dalam calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Dalam diseminasi budaya positif kali ini, sebelumnya acara agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama, sebelum kita melakukan pemaparan dari diseminasi budaya positif kami, alangkah baiknya untuk penyegaran kita melakukan ice breaking dulu. Monggo Bapak Ibu maju ke depan. Monggo Ibu-ibu putri sebelah sini, Bapak-bapak sebelah sini. Nah, ya hadap sini, hadap sana semuanya. Saya di sini. Oke. Kita akan melakukan sebuah permainan apa ya, untuk fokus agar kita lebih fokus ya. Permainan ini kita beri judul menangkap loli. Menangkap apa nggih? Loli. Menangkap loli ya. Menangkap loli. Nanti kalau saya mengucapkan kata loli, jadi ibu-ibu harus nanti tangannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kanan ya, kayak gini. Nggih. Ya. Nggih. Nanti jika saya mengucapkan loli, Bapak dan Ibu mengejar telunjuknya temannya. Ya. Berarti Pak Sapri ke Pak Apip. Nah, ya ora. Berarti kayak nah. Nah, oh seperti sama. Terus orang sama kayak beda dah. Ya, dah. Nah, ya. Ya. Nggih. Kalau kok saya bilang konsentrasi, jawablah konsentrasi, dimulai. Konsentrasi? Konsentrasi dimulai. Ya, angkat tangannya. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri. Suami istri itu hidup dengan penuh bahagia. Alhamdulillah, suami istri itu dikaruniai 4 orang anak. Anak yang pertama, Lila, Lelu, Lili, dan Loli. Salah Pak Kamu. Sebagai anak bungsu, Loli senantiasa membantu pekerjaan orang tuanya dengan penuh semangat. Sedangkan si Lela kerap sekali
membantu pekerjaan Lili. Dan akhirnya pun Loli beranjak. Oh iya. Ya, dan terima kasih untuk Waring gawe angel ya. Nyong ngomong SPG apa? Iya. Biar agak sedikit mengecoh, jadi namanya saling jauh. Iya. Kalau ya. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Itu adalah penyegaran agar merefresh otak kita, namanya juga ice breaking. Es itu tadinya yang menggumpal, diharapkan mencair dengan kegiatan ice breaking kali ini. Kembali lagi ke diseminasi budaya positif. Diseminasi. Dalam konsep budaya positif terdapat ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari sekian banyak kunci budaya positif kita sudah pernah melakukannya. Kita seringkali melakukannya, tapi kita belum tahu ternyata, ini ya yang namanya keyakinan kelas. Jebule ternyata ini yang dinamakan segitiga restitusi. Ini namanya kebutuhan manusia ya ternyata. Nah, di sini nanti kita akan memaparkan dari semuanya. Perubahan paradigma belajar yang pertama, yaitu perubahan paradigma pembelajaran dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada murid. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah kenal dengan istilah profil belajar Pancasila. Apa saja ya Bapak Ibu-ibu nggih? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, ini adalah dimensi belajar Pancasila dari perubahan paradigma pembelajaran yang berfokus pada murid. Mungkin dulu pembelajaran kita masih berfokus pada diri guru. Caranya apa? Kita melakukan ceramah. Metodenya dengan menggunakan ceramah terus dari awal hingga akhir. Ceramah terus. Jadi apa yang terjadi? Murid, mungkin siswa, mungkin akan jenuh, bosan. Tapi dengan adanya perubahan paradigma belajar, berubah. Jadi yang tadinya dari pembelajaran yang berfokus, yang berpusat pada guru, berubah menjadi berfokus atau pada murid. Contohnya dengan berfokus pada murid itu yang seperti apa? Dengan keinginan siswa. Iya, dengan keinginan siswa sesuai dengan kodratnya. Kodrat zamannya, ada kodrat zaman dan kodrat lingkungannya. Kemudian ada disiplin yang positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Patut di garis bawahi di sini adalah tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah.
Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Di sini diminimalisir mungkin tidak terjadinya bullying. Tidak terjadinya bullying dengan kekerasan. Menerapkan disiplin tanpa hukuman dan hadiah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita memberikan hukuman kepada siswa itu sangat dilarang ya. Sangat dilarang. Tapi mengapa kok di sini kita memberikan hadiah juga tidak diperkenankan? Karena apa? Mungkin siswa A cenderung anak yang pintar. Gurunya memberikan 1 buah permen. Setiap, ayo siapa yang bisa maju, akan Bu Guru kasih hadiah permen. Secara otomatis, anak yang pintar terus yang menjawab. Yang mendapatkan permen terus berarti anak yang pintar. Menjadikan kira-kira apa ya, beban tersendiri ya bagi anak yang tidak mendapatkan permen. Lah, saya sih kurang pintar. Mungkin mental anak kan berbeda-beda nggih Pak Bu. Ada yang cenderung minder, ada yang nanti malah mogok sekolah. Iya, baperan. Anak-anak itu cenderung baperan. Lah, makanya hukuman dan hadiah itu agar disiplinnya tidak. Dengan apa kita memberikannya? Hanya dengan memberikan misalkan pujian, penguatan, nasihat, hanya dengan itu. Apalagi dengan hukuman. Saya juga dulu sering, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, jika anak tidak mengerjakan PR, saya titipkan di kelas lain. Saya titipkan di kelas lain, Bu, Pak, ini anak yang tidak mengerjakan PR. Tapi itu juga termasuk hukuman. Kita atau saya sendiri itu tidak mengetahui perasaannya si anak. Nantinya malu, minder, ya, itu termasuk hukuman. Bisa juga ada hukuman yang positif. Bapak Ibu perlu ketahui ada hukuman yang positif. Misalnya apa? Tidak mengerjakan PR, membaca. Tidak ada pengerjaan mengaji. Ya, padahal itu kan positif nih. Itu padahal positif. Tapi nanti si anak mengiranya saya dihukum. Oh, nanti suruh membaca, dihukumnya membaca. Padahal itu menggiring kedisiplinan. Nah, itu dari disiplin yang positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Dianus Gose menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kita sudah paham betul dari ketiga ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan, misalkan motivasi yang dilakukan, sifat blan, motivasi yang dilakukan misalnya gelut, itu karena apa? Oh, mungkin dianya terusik. Kita tidak langsung ngejudge, hai kamu kenapa? Tidak, kita cari dari dulu alasannya mengapa mereka melakukan hal yang seperti itu. Mungkin mereka menghindari ketidaknyamanannya atau hukuman. Dikasih hukuman, diberikan hukuman oleh Pak Guru atau Bu Gurunya malah tidak berangkat. Itu berarti dia menghindari dari hukuman. Lah, nantinya berangkat tidak mengerjakan PR atau mangkat tidak bisa perkalian, nanti saya dihukum. Nanti saya dikasih PR lagi. Nanti saya diberi tugas lagi tambahan, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, ini tak jelas. Yang seperti tadi dijelaskan. Motivasi belajar. Oh, jadi pemikirannya saya nanti kalau bisa menjawab dikasih jajan permen sama Bu Guru. Motivasinya yang seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Meniru orang lain. Ben ibarat apa ya? Dia itu tidak pede.
Dia tidak pede dengan dirinya sendiri, sehingga dia meniru orang lain. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Dari kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, 4. Kebutuhan akan kebebasan, dan 5. Kebutuhan akan kesenangan. Misalkan kebutuhan bertahan hidup. Anak-anak kalau sudah waktunya istirahat, hawanya itu sudah gelisah, gembrungsung, rungsang. Lah itu apa? Ini menunjukkan mereka untuk kebutuhan bertahan hidup. Karena apa? Lapar. Jadinya tidak konsentrasi lagi karena lapar, akhirnya pengen istirahat. Itulah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini misalkan Fadil di kelas 3. Ki bocah nakal terus nih sekolahan. Ternyata setelah diselidiki di rumahnya kurang perhatian. Jadi di sekolahan membutuhkan perhatian dari orang tuanya dan dari guru kalau di sekolah. Jadi istilahnya caper Pak Apip. Kalau di sekolah caper sama guru biar diperhatikan. Jadinya mereka membuat ulah. Ben dilarui, nang, nok, jangan seperti itu. Nah, itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya yaitu dengan misalkan mengerjakan soal di papan tulis. Mengerjakan soal di papan tulis itu, kemudian anak-anak butuh apa? Oh, applause teman-teman. Nah itu dia merasa diakui. Oh ya, mereka mempunyai suatu kebanggaan tersendiri. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan yaitu mereka juga butuh berimajinasi dengan apa yang mereka inginkan. Kita sering melakukannya dalam misalkan, ya nak, menggambar. Guru menggambar apa? Bebas. Nah, seperti itu. Kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak tentunya sering kepada kita bermain. Karena apa? Seyogyanya anak itu adalah hanya bermain. Pemikiran kan hanya bermain. Lah, kebutuhan akan kesenangannya apa? Setiap jam istirahat, anak-anak sudah gelisah, sudah memegang bola, ya, hawane pengen sekali bermain, bahkan kurang waktu masuk, sudah jam pembelajaran dimulai, sudah apa ya, masih aja bermain. Sedang bu gurunya menerangkan, kadang-kadang juga anak yang lari. Ya itu kebutuhan akan kesenangannya. Posisi kontrol restitusi. Berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, kita berposisi sebagai penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Misalkan kita sebagai seorang penghukum, kita berposisi di seorang penghukum. Kita sedang menghardik anaknya. Biasanya kalau penghukum itu kan dengan suara yang keras, sangar, garang ya. Nah,
penghukum di sini misalkan, "Hai Anto, sini kamu. Mengapa kamu datangnya telat? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR?" Si penghukum ini, di posisi penghukum ini, dia tidak mau tahu alasan yang diberikan oleh siswanya. "Lari sana kamu keliling lapangan 5 kali." Ya, seperti itu. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini ada pembuat rasa bersalah. Misalkan dengan, "Mas, Mbak, Anto sini. Mengapa datang telat? Kamu tahu kan, telat itu melanggar aturan. Telat, kamu tahu kan, tidak mengerjakan PR, melanggar ketetapan kelas kita, keyakinan kelas kita." Nah, si pembuat rasa bersalah ini kemudian menanyakan alasannya apa. Ya, "Kamu seperti itu mengapa? Kamu tidak kasihan dengan Bu Guru?" Ya, misalkan seperti itu. Itu sehingga anak merasa bersalah. "Oh iya ya, saya salah, tidak mengerjakan PR." Itu posisi kontrol restitusi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman yang sering kita lakukan pada anak didik kita, kita berposisi kontrol sebagai teman. "Mbak, Mas ini, mengapa sih kamu tidak mengerjakan PR lagi? Kenapa?" Ya, "Saya lupa Bu, saya ngantuk Bu." Lah, kalau ngantuk, kamu mengerjakannya sebelum sebelum maghrib. Sebelum tidur. Kalau sebelum tidur memang nggak bisa Pak, udah ngantuk. Ya, sesudah ngaji, misalkan seperti itu. Kemudian pemantau. Pemantau itu kita memantau anak kita. "Anto, kenapa kamu datang telat?" Iya, kan biar satu Pak. Oh iya. Pak, saya bangunnya kesiangan. Ya, kenapa? Ya, terus ada lagi yang manajer. Manajer itu, "Anto, sini. Ya, kenapa kamu datang telat? Mari kita cari solusinya bersama." Nah, kenapa? Alasannya diterima. "Yuk, kita berubah." Seperti itu. "Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Yuk, ini cara-caranya." Nah, kalau itu pemantau sebagai manajer. Kemudian ada posisi contoh. Nah, di sini dengan pertanyaan-pertanyaannya, contoh posisi kontrol yang restitusi sebagai penghukum. Dalam posisi kontrol yang sebagai penghukum, yaitu, "Patuhi aturan saya," atau "Awas ya kamu." Nah, dengan ancaman-ancaman. Biasanya yang penghukum-penghukum itu dengan ancaman-ancaman. Kemudian pembuat rasa bersalah. "Berapa kali Ibu sudah menasihati kamu? Kamu seperti ini saja, tidak ada perubahan." Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. "Ayolah, jangan berantem, nanti Ibu ditegur sama kepala sekolah." Ya, itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Konsekuensinya apa? Kemudian manajer, apa yang sudah kita yakini yang seperti tadi. Bukankah kamu tidak mengerjakan PR itu sudah melanggar ketetapan kelas kita? Ya. Bukankah kamu itu tidak berangkat sekolah tanpa alasan sudah melanggar ketetapan kelas kita? Iya, yang apa Bu? Yang apa kita tanyakan? Yang disiplin, ketetapan kelas kita yang disiplin, seperti itu. Kemudian, "Ayo kita berubah bersama, kayak kita berubah, bisa ya berubah," seperti itu. Itu adalah yang manajer. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid selanjutnya akan ditaati bersama, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Biasanya kita melakukan ini di awal pembelajaran tahun ajaran ya. Pertama kali masuk, kita selalu membuat keyakinan kelas. Saya dulu menggunakan bukan keyakinan kelas karena belum pendidikan guru penggerak, jadi saya menamainya kesepakatan.
kesepakatan kelas, pakainya bukan keyakinan kelas. Itu contohnya, setiap anak saya kasih kertas. Nanti di situ apa aja yang mereka tuliskan dan konsekuensinya. Nah, di sini adalah contoh keyakinan kelas yang setiap anggota kelas saling menghormati dan tidak saling membuli. Untuk saling menghormati. Saling menghormati itu banyak sekali. Misalkan ada anak yang rewel atau ada anak yang seenaknya sendiri. Kita anak temannya itu jangan langsung mengejet, langsung mengatakan, "Hei," seperti itu, tapi secara baik-baik. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Restitusi ini dari seorang anak, misalkan mempunyai permasalahan, kemudian kita memvalidasi masalahnya dulu apa, mengapa terjadi, apa alasannya. Kemudian ditanyakan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa belum kalau seperti ini? Nah, kemudian dijawab, kalau jawab, nah setelah itu kita sebagai guru memanajemen, membimbing. Yuk, kita menemukan solusinya bersama agar kamu tidak mengulanginya lagi, permasalahan kamu lagi. Setelah ditemukan permasalahannya, kemudian jalan keluarnya, kita sepakati agar anaknya yakin akan berubah. Kemudian ada tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Menstabilkan tindakan yang salah itu dengan cara menanyakan, kamu mengapa berbuat demikian? Kemudian fasilitasi tindakan yang salah. Kita membicarakan pada anak, bisanya sih kon seperti ini, kenapa kamu seperti ini? Pasti kamu ada alasannya. Kamu alasan seperti ini, melakukan seperti ini, seperti itu apa? Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang tadi kamu langgar? Kemudian meyakinkan kembali agar perubahannya terjadi. Yuk, kita bersama-sama berubah setelah kita menemukan solusi yang bersama-sama. Kemudian ada menstabilkan identitas, yaitu menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk saya, dan bukan mengatakan kamu harus melakukan ini, agar si anak itu tidak marah-marah terus. Misalkan tiba-tiba Ani merobek bukunya Danu. Mengapa alasannya? Kemudian misalkan lagi Danu tidak mengerjakan PR atau Danu berangkat terlambat. Nah, seorang guru menanyakan, mengapa kamu berbuat bersalah? Iya, semua orang juga pasti berbuat salah, termasuk juga bu guru juga berbuat salah, tapi kita harus menyadari kesalahan tersebut dan akan berubah, janji akan berubah.
Ini mana apa sih dengan mana? Bukan siapa? Bukan siapa sih ngomong? Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami dan diperhatikan. Nah, mengapa anak berbuat seperti itu? Misalkan tadi, setiap akan jam istirahat, anak gelisah. Anak, wes, hawane rusang. Nah, itu kenapa? Oh, karena apa? Mereka bermaksud ada tujuan tertentu, ingin memenuhi kebutuhan, apa tadi ya? Kebutuhan dasar manusia yang apa? Bertahan hidup. Karena apa? Rasa laparnya. Nah, tujuan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses kita lakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah ke nilai yang diinginkan. Yang tadi masih salah, kita meluruskan. Dengan cara apa? Tadi menanyakan. 1 dan 2 itu sukses dari memvalidasi dan menstabilisasi identitas, itu sudah kita lakukan. Kemudian kita akan berpindah ke nilai yang diinginkan sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah ditetapkan sebelumnya, agar si anak kembali agak mematuhi keyakinan kelas kita. Dan di sini ada sebuah contoh penerapan segitiga restitusi dari sebuah permasalahan. Enteng. Baterainya. Iya. The Bluetooth device is ready to pair. Power off. Iki sih? Acome. Oh iya. Iku acome sebentar. Wis. Kira nih. Oke, connect. Ah, ya lalan. Acome kan ya?
Yes, Pak. Exit premier. Out input mode. Durung. Ini volumenya wis. Volumenya juga udah. Yuk. The Bluetooth device is ready to pair. Ini. Hah? Tuh. Alhamdulillah, diulangi lagi. Iya, udah paling keras. Udah. Berikut kami tayangkan contoh penerapan dari segitiga restitusi. Saya memang subur dan tidak sengaja menyopek buku kaki. Aku tahu, Mbak Sulfa pasti sangat parah. Iya, Bu. Karena Mbak Sulfa, ibu tahu kata Mbak Sulfa sudah belajar, cara dengan sungguh-sungguh. Iya, Bu. Saya kan sudah belajar dan mengerjakan susah-susah kerjaan saya. Masa Pak bisa enaknya menyopek Mbak Sulfa? Apa yang Mbak Sulfa tanyakan lagi? Keras, marah, emosi. Menurut Mbak Sulfa itu telah melanggar dari ketetapan keyakinan kelas kita tidak? Melanggar, Bu. Kenapa? Kita tidak saling menghormati. Ya, saling menghormati. Menurut Mbak Sulfa, menghormati itu penting atau tidak? Sangat penting. Terus Mbak Sulfa tahu permasalahan dari Mbak Sulfa. Tahu, Bu. Mbak Sulfa mau nggak memperbaikinya? Mau, Bu. Kalau Mbak Sulfa mau memperbaiki kesalahan yang ada Mbak Sulfa, dengan cara apa coba Mbak Sulfa akan memperbaikinya? Mencari teman. Mencari teman ya. Ya, terus tadi apa? Saya akan mengajak Kaki belajar bersama Kaki, Bu. Mengajak Kaki belajar bersama. Terus bercakap baik-baik. Oh, belajar baik-baik dengan Kaki. Belajar bersama dengan Kaki lagi. Dengan Kaki. Terus Mbak Sulfa menyadari kesalahan. Menyadari, Bu. Mau berubah ya? Dengan cara tadi Mbak Sulfa tidak boleh emosi di kelas. Harus menolak emosi, tidak bermarah-marah, terkait dengan hati, bekerja baik-baik, menghargai teman. Seperti yang sudah ada di ketetapan kelas kita ya. Di ketetapan kelas kita harus tidak dihilangkan.
suka? Seribu berubah? Ya, makasih. Nah, itu adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi yang kita lakukan, sering kita lakukan. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab adalah standar nasional pendidikan. Semoga dalam pemaparan diseminasi budaya positif ini ada hikmah di semuanya yang tadinya kita belum tahu, kita sering melakukannya, dan kita juga harus berubah untuk yang lebih baik. Nah, alhamdulillah semua acara dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dari pembelajaran kali ini. Kita menjadi tahu bagaimana kita akan mendidik atau melakukan anak-anak kita yang tadinya kita memberikan hukuman, sering memberikan hukuman, anak tidak mengerjakan PR, dihukum dengan apa? Seperti saya tadi, menitipkan di kelas lain, atau tidak dihukum, ambil bukunya. Kita itu padahal tahu, kita akan mendidik agar anaknya menjadi disiplin. Tapi dengan ini kita tahu, oh iya, ternyata juga memberikan hadiah tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dalam memberikan hadiah. Mengapa? Nanti anaknya menjadi, oh ya, yang mendapatkan ini terus, yang pintar terus. Anak-anak yang datang lebih dulu, silakan kalian menyiapkan. Otomatis yang menyiapkan terus siapa? Yang lebih datang lebih cepat. Yang biasanya apa? Yang rumahnya paling dekat. Yang rumahnya paling dekat dengan sekolahan, yaitu selalu menyiapkan, malah tidak bergantian. Seperti itu Bapak dan Ibu, semoga ada manfaatnya dari diseminasi budaya positif kali ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga kita mendapatkan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sudah. Kira. Kalau mau itu potong sing. Ada. Lah haro apalah. Setengah jam. Ya. Ada. Emang anak tetap naik 60 menit? Ada. Aduh. Di rubik sampai 2 jam. Ada lah. Berapa sih? Nah, sampai ngumpul lah. Lupa kasih jam itu ayo lah. Kamu bilang kita banyak yang kurang. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Nggak usah lah. Nggak usah lah. Itu aja seadanya. Jadi buat disiapkan